Ketua Umum PSSI Erick Thohir mewanti-wanti agar supporter timnas Indonesia bisa tertib saat pertandingan melawan Argentina. Jangan sampai tindakan supporter timnas Indonesia itu membuat Argentina batal datang ke tanah air. Erick Thohir sudah berusaha keras untuk mendatangkan juara Piala Dunia 2022 itu ke Indonesia. Mantan Presiden Inter Milan itu memastikan bahwa PSSI sudah mulai mempersiapkan pola keamanan untuk Argentina. Ini dilakukan agar Lionel Messi dan kawan-kawan bisa tetap aman di Indonesia. Erick Thohir berharap para supporter jangan membuat kecewa PSSI dan memastikan pertandingan bisa berjalan tertib. Menurutnya, ini merupakan pertandingan besar yang dimana untuk pertama kalinya timnas Indonesia bisa melawan peringkat 1 dunia. Jadi saya harap para supporter tolong jaga mereka. Euforia itu biasa, tapi tolong dijaga karena ini penting. Jangan sampai pertandingan besar melawan Argentina ini tidak terjaga di Indonesia karena keamanan, kata Erick Thohir. Dengan lancarnya pertandingan melawan Argentina, bukan tidak mungkin PSSI mendatangkan lagi negara-negara top ke Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Sinteyong, memberikan tanggapannya usai timnya dipastikan akan menghadapi timnas Argentina di FIFA Matchday. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku senang timnas Indonesia bisa mendapat 2 lawan sepadan di FIFA Matchday. Menurutnya, hal ini sangat penting untuk menguji kekuatan skuad Garuda. Oleh karena itu, ia juga menyampaikan terima kasih kepada Erick Thohir beserta stafnya yang bisa mendatangkan Argentina. Tentu ini penting untuk menguji kekuatan Indonesia. Palestina tim kuat, apalagi Argentina, juara dunia, dan banyak pemain bintang di skuad itu. Sinteyong juga sudah memanggil sejumlah pemain, baik itu yang bermain di luar negeri maupun dalam negeri. Tidak ada alasan bagi klub untuk tidak melepas pemainnya, mengingat 2 laga nanti bertajuk FIFA Matchday. Hasil undian atau drawing kualifikasi Piala Asia U23 2024 menempatkan Indonesia di grup yang relatif tidak berat, lantaran tidak ada negara-negara top level Asia. Timnas Indonesia U23 berada di satu grup dengan Turkmenistan dan Taiwan di grup K. Tanpa lawan-lawan yang biasa menyulitkan langkah Indonesia, terbuka kemungkinan tim Merah Putih tampil kali pertama di Piala Asia U23. Sejak Piala Asia U23 dipertandingkan kali pertama pada 2013, Indonesia belum pernah tampil di putaran final. Dari 5 kali tampil di babak kualifikasi Piala Asia U23, skuad Garuda selalu gagal melangkah ke babak utama. Pada 2013, timnas Indonesia U23 yang diperkuat pemain-pemain seperti Fandi Eko Utomo, Andik Firmansyah, dan Hendra Adi Bayau hanya menempati peringkat ketiga fase grup di bawah Jepang dan Australia. Sementara pada kualifikasi Piala Asia U23 2016, Evan Dimas dan kawan-kawan menempati peringkat kedua. Hanya saja, timnas Indonesia U23 gagal menjadi salah satu dari 5 runner-up grup terbaik. Menuju Piala Asia U23 2018, Indonesia kembali gagal di fase kualifikasi lantaran terjegal Malaysia dan Thailand di fase grup. Indonesia U23 kembali gagal melewati adangan rival Asia Tenggara pada kualifikasi Piala Asia U23 2020. Kali ini, Vietnam dan Thailand yang menggagalkan langkah anak asuh Indra Safri. Upaya Indonesia ke Piala Asia U23 tahun lalu digagalkan Australia. Timnas Indonesia U23 seharusnya menghadapi Australia, Cina, dan Brunei Darussalam. Kemudian, Cina dan Brunei Darussalam mengundurkan diri, sehingga Indonesia menghadapi Australia dalam 2 leg yang berakhir dengan kekalahan. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam menderita cedera jelang FIFA Matchday Juni 2023 melawan Timnas Palestina dan Timnas Argentina. Asnawi Mangkualam dikabarkan mengalami masalah pada ototnya ketika membela Jeonnam Dragons melawan Ulsan Hyundai dalam babak 16 besar Piala FA Korea Selatan. Jeonnam Dragons yang berlabel kampiun Piala FA 2021 harus tunduk 1-2 dari Ulsan Hyundai yang berstatus juara bertahan Liga Korea Selatan lewat babak perpanjangan waktu. Dalam laporan pertandingan yang disusun media Korea Selatan, Best 11, Asnawi Mangkualam dideskripsikan bermain heroik hingga jatuh bangun dalam mengawal lini belakang Jeonnam Dragons. Di penghujung waktu normal, Asnawi Mangkualam terlihat merasakan kram lalu mendapatkan perawatan. Dia juga terpaksa ditanduk keluar. Namun, mantan pemain PSM Makassar itu masih bisa melanjutkan permainan. Beberapa menit berselang, kondisi Asnawi makin mengkhawatirkan. Dirinya diangkut keluar lapangan untuk menerima pengobatan. Sempat memaksa untuk meneruskan pertandingan, fisik Asnawi benar-benar menyerah setelah babak tambahan waktu kedua dimulai. Dia harus menyudahi penampilan pada menit ke-111.
Nama Sandy Walsh menjadi salah satu pemain naturalisasi yang sudah tak asing di telinga pecinta sepak bola tanah air. Bagaimana tidak, Sandy Walsh memang sedang menjalani proses naturalisasi. Bahkan, pemain asal klub Liga Belgia itu telah menyandang status sebagai warga negara Indonesia sejak November 2022 lalu. Namun, pemain berdarah Indonesia-Belanda itu belum pernah bisa melakukan debutnya dengan skuad Garuda. Hal ini karena pada Maret lalu, saat timnas Indonesia menjalani laga FIFA Matchday melawan Burundi, Sandy Walsh batal memperkuat timnas Indonesia. Ini terjadi karena saat itu Sandy Walsh mengalami cedera cukup serius hingga membutuhkan waktu untuk pemulihan. Akan tetapi, setelah menjalani pemulihan dan sudah ikut membela tim asalnya, tentu saja Sandy Walsh menjadi salah satu pemain naturalisasi yang berpeluang debut dengan timnas Indonesia ketika menjamu Palestina dan Argentina.